Para honorer K2 sudah lama memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PNS, yang regulasinya diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, atau ASN. Tahun berganti tahun, sebagian honorer K2 menyerah dalam upaya memperjuangkan status PNS karena revisi UASN tak kunjung tuntas. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait revisi UASN, honorer K2 jadi PNS. Jangan tertipu lagi, ini deretan faktanya. Informasi ini admin kutip dari salah satu media online terpercaya. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar sahabat dapat informasi terbaru dari Amin. Yuk sahabat, kita ke informasinya. JPNN.com Jakarta, para honorer K2 sudah lama memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PNS, yang regulasinya diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, atau ASN. Tahun berganti tahun, sebagian honorer K2 menyerah dalam upaya memperjuangkan status PNS karena revisi UASN tak kunjung tuntas. Sudah banyak honorer K2, terutama guru, yang akhirnya ikut seleksi PPPK 2021 dan 2022 dan berubah status menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, masih banyak juga honorer K2, terutama tenaga teknis administrasi dan tenaga kependidikan, TENDIK, yang belum terakomodir menjadi PPPK. Kabar terbaru revisi UASN. Para honorer K2 kembali diterpa angin surga, tatkala pada Raker Komisi 2 DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpanerbe, Aswar Anas pada 10 April 2023 kembali mengungkit soal nasib revisi UASN. Bahkan, tertuang di poin ketiga kesimpulan rapat kerja khusus membahas masalah penyelesaian honorer itu. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Panerbe sepakat untuk melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, demikian poin ketiga kesimpulan Raker. Sebelum kalimat kesimpulan khusus poin ketiga itu diketok palu, ada beberapa anggota Komisi 2 DPR yang menginterupsi dengan dua pertanyaan atau pernyataan tegas. Pertama, apakah sikap Menteri Anas soal kelanjutan revisi UASN ini mewakili pemerintah? Pasalnya, Aswar Anas hanya seorang menteri yang harus menjalankan perintah Presiden Jokowi. Percuma saja jika Anas menyatakan siap membahas revisi UASN, tetapi Presiden Jokowi ternyata tidak sepakat. Anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus meminta Menteri Anas tidak hanya pencitraan karena untuk urusan penyelesaian tenaga honorer juga belum ada kejelasan. Kedua, ada anggota Komisi 2 DPR yang menilai kalimat kesimpulan yang terkait revisi UASN itu masih ngambang alias tidak tegas lantaran tidak menyantumkan tenggat waktu kapan revisi UASN harus selesai. Terlebih, sudah sekian lama revisi UASN masuk agenda pembahasan, tetapi tidak kunjung kelar. Merespons hal tersebut, Menteri Anas dengan tegas menyatakan akan membahas revisi UASN tersebut. Saya siap membahas revisi UASN. Saya bicara mewakili pemerintah, kata Anas. Soal tenggat waktu penyelesaian revisi UASN, tetap saja tidak tercantum pada kesimpulan Raker meski sudah ada anggota dewan yang memintanya. Honorer K2 diangkat jadi PNS. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua memastikan hanya honorer K2 yang akan diatur mekanisme pengangkatannya sebagai PNS di revisi UASN. Honorer di luar K2 tidak akan jadi prioritas karena sudah ada larangan perekrutan tenaga honorer, seperti diatur dalam PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 2007.
Revisi UASN hanya khusus untuk honorer K2. Yang di luar itu, urusannya lain lagi, kata Hugua kepada jpnn.com, 9 Desember 2019. Mungkinkah honorer K2 bakal diangkat menjadi PNS, seperti dikatakan Hugua pada 2019 silam? Mari, cermati lagi kalimat kesimpulan raker di Komisi 2 DPR di atas. Adakah kalimat yang menyiratkan bahwa revisi UASN antara lain dalam rangka mengatur mekanisme pengangkatan honorer K2 menjadi PNS? Terlepas dari fakta tersebut, revisi UASN merupakan inisiatif DPR. Mungkin nasib revisi UASN bisa cerah jika menjadi RUU inisiatif pemerintah. Penelusuran jpnn.com, RUU revisi UASN sudah masuk program legislasi nasional, Prolegnas, sejak 2017, sebagai RUU inisiatif DPR. Berlanjut lagi, RUU Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN kembali masuk daftar RUU Prolegnas pada 2018 dan 2019. Data dari situs resmi DPR RI juga menunjukkan bahwa revisi UU ASN kembali masuk daftar Prolegnas 2020, 2021, 2022, dan 2023. Selama bertahun-tahun itu, posisi RUU Revisi UU ASN masih pembahasan. Tidak ada kemajuan untuk berubah posisi menjadi keputusan dan selesai. Sebelumnya, Kamis, 6 April 2023, Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara Said Amir pesimistis masuknya revisi UU ASN dalam Prolegnas akan membawa perubahan. Dia malah khawatir hal tersebut hanya dijadikan alat politik untuk meraup suara honorer yang saat ini jumlahnya 2 juta lebih. Revisi UU ASN itu setiap tahun selalu masuk Prolegnas, nihilkan hasilnya, makanya jangan sampai honorer tertipu lagi, kata Said Amir. Nah sahabat, begitulah informasi terbaru dari admin. Semoga informasi yang admin bagikan berguna bagi sahabat semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.